Oke guys, gimana keadaan kalian? Tetap sehat, tetap semangat selalu tentunya ya. Oke, hari ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kita nanti mencari akar dari suatu persamaan kuadrat. Sebelumnya nih guys, ternyata untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Wah, kok banyak sekali nih kak? Iya dong. Yang pertama, dia ada pemfaktoran. Jadi di sini persamaan kuadratnya akan kita faktorkan. Lalu yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang terakhir ini yang paling anak-anak suka. Kenapa kak? Easy. Wow, tapi tunggu dulu ya. Yang ketiga, di sini kita punya rumus ABC. Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Sudah siap? Oke, siapkan dirimu. Mungkin kalau perlu kertas, silahkan kertasnya ditaruh di depanmu. Alat tulis mungkin untuk belajar, ya kan? Yuk, kita mulai yuk guys. Nih, yang pertama kakak punya metode pemfaktoran. Nah, di sini kan persamaan kuadrat itu ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Cuman guys, di sini pemfaktoran ada banyak. Yang pertama dulu dengan syarat A-nya kalau sama dengan 1. Jadi di sini koefisien dari X kuadrat itu harus 1. Loh kak, kalau memangnya nggak 1 itu ada juga tak kak rumusnya? Bukan selain yang di sini? Ada. Tapi tenang aja, kita nanti akan kupas tuntas itu semua guys. Oke? Nih, tapi kita mulai dari yang sederhana dulu. Oke? Ketika A sama dengan 1, di sini nanti bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu akan kita ubah menjadi suatu persamaan X plus Q dikalikan dengan X plus P gitu ya, sama dengan 0. Cuman di sini ada syaratnya. Apa kak? Nih, jika misalkan P kakak tambah dengan Q, jadi nilainya P kakak tambah dengan Q, itu hasilnya harus koefisien dari X alias nilai B-nya. Jadi kalau ini tak tambah ini harus nilai B. Lalu yang kedua, kalau misalkan P tak kalikan Q, itu hasilnya harus C. Hasilnya harus nilai konstanta ini. Oh, begitu. Nah, sekarang biar kalian paham, kakak kasih nih contohnya ya. Misal di sini, tentukan akar dari X kuadrat ditambah 14X ditambah 45. Nah, sampai di sini kita tulis dulu ya. Ini sorry, harusnya sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat, dia selalu dikasih sama dengan 0. Nah, sekarang kita gini kan. Nah, terus gimana kak? Tadi kan kakak sudah bilang, kita cari 2 angka, kalau dia ditambahkan, ini kan, hasilnya harus 14 nilainya B. Tapi kalau misalkan kakak kalikan, hasilnya harus 45 gitu kan. Nah, angka berapakah itu kak? Kalau kakak lebih suka gini, kakak kasih seperti ini, gini kan. Terus gini, 45 itu perkalian dari berapa sih? 45 kan di sini bisa 1, 45, gini kan? Terus bisa 3, 15, ya kan? Tapi di sini juga bisa 5, 9, kayak gitu kan?
Di antara tiga ini coba kalian pikir mana yang kalau ditambahkan hasilnya 14, tapi kalau misalkan dikalikan hasilnya harus 45. Nah, kita coba satu persatu nih. 1 kalikan 45 betul 45. Tapi kalau 1 tambah 45 apakah 14? No, berarti dia salah. Terus yang kedua, 3 dengan 15. Coba 3 ditambah 15 hasilnya apakah 14? Oh, bukan juga Kak, karena 3 tambah 15 kan 18. Right. Coba, berarti kita coba nih 5 dan 9. 5 tambah 9 hasilnya berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini baru betul. Berarti 5 dan 9 ini yang menjadi nilai P dan Q tadi. Kakak tulis di sini. Nah, 5 tambah 9 kan 14. Kalau 5 tak kali 9, betul Kak, 45. Terus berarti gimana Kak cara menulisnya? Cara menulisnya di sini gini. Ini kasih X ya kan? Sesuai dengan yang ini tadi, X plus P, X plus Q. Berarti di sini X, X. Terus di sini kan nilainya sama-sama positif ya. 5 positif, 9 positif. Berarti di sini kakak menulisnya gini. X plus 9 gitu. X plus 5. Loh, Kak, ini kalau tak tuker gimana? X plus 5, X plus 9. Boleh nggak? Boleh, no problem, nggak masalah. Yang penting yang kalian tulis harus betul. Plus 9, plus 5. Karena di situ kedua-duanya hasilnya adalah positif. Gitu, paham ya? Terus sampai di sini apakah berhenti? Belum berhenti. Sekarang kita cari akar penyelesaiannya. Akarnya berapa sih Kak? Nilai X ini loh. Akar penyelesaiannya di sini adalah nilai X-nya. Berarti di sini kakak bisa menulis dari sini. Kakak jadikan 2, X plus 9 sama dengan 0. Seperti itu. Atau, nih ya, kalau di matematika lambang seperti ini, atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Terus Kak, karena kita mencari nilai X-nya, penyelesaiannya berarti di sini X sama dengan kita pindah ruas. Sini plus 9, berarti pindah ruas. Nah, negatif 9. Terus yang ini berapa Kak? Sama, kita pindahkan ruas. Set, minus 5. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini akar dari X kuadrat ditambah 14X ditambah 45 hasilnya adalah X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan minus 5. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? So easy kan guys? Nih, sekarang kakak kasih contoh lagi. Tentukan akar dari X kuadrat minus 4X minus 32 sama dengan 0. Kalau tadi kan plus-plus. Nah, gimana kalau ada minus-minus ini Kak? Gampang, kita tulis dulu. Langkahnya sama guys. Langkah pertama kita cari ya kan, nanti 2 angka kalau ditambahkan harus hasilnya adalah, nah kamu lihat di sini perbedaannya, ini ada negatif 4. Berarti di sini minus 4. Seperti itu. Terus nanti kalau kakak kalikan hasilnya harus negatif 32. Nah, seperti itu guys. Lah, terus gimana Kak? Sama, kalau kakak lebih suka, kakak mencari sesuatu 2 bilangan dari perkalian ini, 32. Jadi di sini kakak kasih gini ya. Ingat, itu minus 32. Nah, tinggal gini. 32 berarti kan dia 1 dengan 32. Gitu kan? Terus 2 dengan 16. Gitu kan?
Terus yang ketiga, dia ada 4 dengan 8. 4 dengan 8. Maaf suaranya agak serak-serak mau basah. Aduh. Nih ya, kalau minus 32 berarti di sini ada 1 kalikan 32, ada 2 kalikan 16 atau 4 kalikan 8. Nah, terus gimana Kak? Ini kan mintanya minus. Nah, gini guys. Langkah kalau misalkan dia ada minus, di antara 2 ini coba kamu kurangi. Nah, jadi misalkan ini 32 kurangi 1, 31 bukan berarti Kak. 16 kurangi 2, 14 juga bukan itu Kak. Yang terakhir ini 8 kurangi 4. Iya Kak, bisa 4 Kak. Nah, berarti kemungkinannya bisa 4 dengan 8. Nah, tadi kan karena di sini 4, ini negatif 8, berarti di sini kakak ganti dengan X plus 4, X min 8. Jadi ininya menyesuaikan. Nah, jadi ininya menyesuaikan dari hasil P dan Q kalian nanti. Gitu ya. Nanti kalau sudah sama seperti ini tadi, kita akan untuk mencari X. Berarti X plus 4 sama dengan 0, gini kan? Atau X min 8 sama dengan 0. Ini kan? Karena kita yang cari X, berarti otomatis plus 4-nya kita pindah ruas. Jadi minus 4. Yang X1-nya karena dia minus 8, kita pindah ruas jadi 8. Nah, seperti itu guys. Jadi di sini hasilnya dari X kuadrat minus 4X minus 32 sama dengan 0, itu adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 8. Nah, gimana? Sudah mengerti? Kalau mengerti, kita next untuk pemfaktoran yang sifat kedua. Oke guys? Nah, sekarang guys, kalau misalkan tadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A itu sama dengan 1. Nah, ini malah kebalikannya nih guys. Jadi di sini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Artinya nilai A-nya dia bisa 2, dia bisa 3, bisa 4. Yang penting tidak boleh sama dengan 1. Nah, terus gimana nih Kak? Langkah pertama begini guys. Kamu kalikan dulu antara A kalikan C. Seperti itu. Terus Kak, nanti caranya sama. Kamu cari dulu P plus Q itu harus sama dengan B. Tapi di sini yang berbeda, P kali Q-nya itu harus sama dengan hasil dari A dikalikan C. Aduh, gimana lagi nih Kak? Tenang, tak kasih contoh biar kalian paham, oke? Misal nih, tentukan akar dari 2x kuadrat plus 9x plus 4 sama dengan 0. Berarti kalau kakak tulis 2x kuadrat, ini kan, plus 9x di plus 4 itu sama dengan 0, gitu kan? Langkah pertama guys, kamu kalikan dulu. Berarti ini tak kalikan ini, hasilnya adalah 8, gitu kan? Berarti di sini kamu cari 2 angka, kalau ditambah hasilnya adalah 9. Tapi kalau kakak kalikan, kalau kakak kali hasilnya harus 8. Hasil perkalian dari A kalikan C, 2 kalikan 4, 8. Jadi kamu jangan sampai salah, jangan sampai perkaliannya itu sama dengan 4. Salah ya. Jadi harus kamu kalikan dulu antara A dengan C, gitu ya. Terus gimana Kak? Kamu cari dulu dong. Harusnya kalian lebih cepat nih mencari. 2 angka kalau ditambah sama dengan 9, kalau dikali sama dengan 8. Ayo, mudah. Berapa ayo? 1 dan nah, sip. 1 dan 8. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Tapi kalau 1 kakak kalikan dengan 8, hasilnya adalah 8. Terus gimana Kak? Langkah selanjutnya begini.
2x kuadrat ya, kakak tulis 2x kuadrat ini. Terus yang ini kan 4 ya, kakak tulis juga. Nah, terus gimana kak? Terus 9x ini kita uraikan menjadi ini. Nah, ini artinya 9x itu kan berarti 1x ditambah dengan 8x. Berarti di tengah-tengahnya kakak tulis ini plus x, ya kan? Karena dia 1 plus x itu artinya 1x di plus 8x plus 4, gini ya. Jadi yang tengah ini kakak ubah, 9x kakak ubah jadi ini. Nah, terus kak, habis itu langkah yang kedua, kalian kurungkan. Mana kak yang dikurungkan? Dua-dua, yang depan ini 2x kuadrat ditambah x, ini kan? Kasih kurung, gini. Terus kemudian yang di sini juga sama. Di sini berarti nanti plus 8x plus 4 kakak kurungkan. Nah, gitu kan? Terus kak, yang selanjutnya gimana? Kamu cari FPB-nya. Yang pertama, FPB antara 2x kuadrat dengan x. Nah, 2x kuadrat itu apa sih? 2 dikalikan x kuadrat, gitu kan? Sedangkan yang x kan berarti ya tetap x, gini ya. Ingat, yang namanya FPB itu harus ada di semua angkanya, terus dipilih faktor yang punya pangkat terkecil. Nah, di sini kan yang ada di kedua-duanya ada di 2x kuadrat dan x kan ini. Nah, sekarang tinggal kita pilih pangkat terkecil miliknya siapa? Milik x kak? Yes, right. Berarti di sini kakak tulis x. Terus kak, kasih dalam kurung. X dikali berapa sama dengan 2x kuadrat. Berapa ya kak? Ya 2x lah, gitu kan? Nah, jadi ini kali berapa supaya jadi 2x kuadrat? Kurang 2x. Terus yang ini kak, x kali berapa supaya jadi x? Ya 1 kak. Kan x kali 1 sama dengan x. Bener. Jadi di sini plus 1. Nah, terus kak, yang kedua sama antara 8x dengan 4. Kamu cari dulu apanya? FPB-nya. 8x kan FPB-nya adalah, kalau faktorisasinya kan 2 pangkat 3 kakak kalikan x. Betul itu? Pasti betul lah. Terus yang 4 berarti kan dia 2 pangkat 2. Nah, sekarang kamu lihat nih guys, mana di antara ini ada di kedua-duanya? Itu kak, faktor angka 2 kak. Right, benar. Nah, setelah kamu lihat ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2. Ingat, FPB adalah faktor yang terkecil. Dilihat pangkatnya yang paling kecil mana? Ini kak. Benar, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4, karena 2 kali 2. Berarti di sini kakak tulis plus 4. Sama kayak tadi. 4 dikalikan berapa supaya jadi 8x? Oh, dikalikan 2x kak. Right. 4 dikalikan berapa supaya jadi 4? 1 kak. Nah, berarti sini plus 1 sama dengan 0, jangan lupa. Terus kak, habis ini dia mana kak? Nih, tanda kalau kalian betul antara yang sini dengan yang sini pasti sama. Loh, kalau misalnya beda kak, wes kakak yakin 100% pasti salah gitu. Gitu, paham ya? Jadi ini antara ini harus sama. Terus kak, lanjut langkah selanjutnya, kalian satukan ini x dengan yang di sini. Kakak satukan jadi x plus 4x. Nah, seperti itu. Terus yang ini kak, sama taruh sini.
Yang ini karena dia sama, dua-duanya cukup kita ambil satu aja. Jadi 2x plus 1. Nah, sudah ketemu kan kayak bentuk tadi itu? Kalau sudah ketemu seperti ini adalah faktornya. Nah, ini adalah tinggal kita cari seperti yang tadi. X plus 4x sama dengan 0. Ini kan? Apa yang kedua? Kita punya 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, otomatis yang di sini berapa di sini? Oh, sorry ya, ini tadi kan plus 4 kakak kelebihan x nih, harusnya x plus 4 ya kan? X plus 4 sama dengan 0, otomatis x sama dengan sini plus. Kalau pindah ruas berarti minus 4. Ini kan? Yang kedua, x-nya berapa ini kak? Loh kak, oh pakai ginian ada 2x plus 1, ya tetap aja. Sini kan plus 1, pindah ruaskan berarti jadi minus 1. Karena dia 2x, supaya jadi x berarti dibagi 2. Jadi x-nya ketemu minus setengah. Jadi akar dari 2x kuadrat plus 9x plus 4 sama dengan 0, hasilnya adalah x sama dengan minus 4 atau x sama dengan minus setengah. Nah, seperti itu guys. Yang terpenting yang kalian ingat yaitu kalau seperti ini jangan lupa kalikan dulu A dengan C-nya, gitu kan? Nanti untuk mencari P plus Q-nya dari A kalikan C itu tadi. Jadi kalau ditambah hasilnya harus yang tengah, nilai B 9. Kalau tak kalikan hasilnya harus A kali C tadi 2 kali 4. Nah, jangan sampai kalian menulis 4 kayak gitu ya. Terus nanti kalau sudah kalian uraikan 9x ini jadi ini. Jadi di sini plus 1x plus 8x. 1x boleh tak tulis x saja. Terus habis itu nanti kasih dalam kurung 22. 2x kuadrat plus x, 8x plus 4. Nanti kalau sudah, dia nanti kita faktorkan dengan FPB. Jadi di sini kita cari FPB-nya dari 2x kuadrat dan x. Ini pun juga sama. Kita cari FPB-nya 8x dan 4. Tanda kalian sudah kenal, ini sama ini pasti sama. Kalau berbeda berarti salah. Terus nanti jangan lupa kalian satukan ini ke sini. Jadi x plus 4. Seumpama sini minus 8, ya sini dikurangi 8, nulisnya juga seperti itu. Terus nanti antara ini dan ini cukup ditulis sekali 2x plus 1. Nanti kalau sudah ketemu kan sama dengan seperti itu, baru kalian cari nilai x-nya. Nah, jangan lupa pindah ruas sudah ketemu guys. Nah, gimana? Sudah mulai, aduh kok agak sulit dikit ya? Dikit aja, gak usah banyak-banyak, gitu kan? Oke, nanti ketemu lagi dengan kakak di metode pemfaktoran yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Oke guys, sekian dulu